Abah Anies itu bisa membawa 70.000 bahkan bisa 700.000 itu kader PKS untuk memilih Bang Dul sama Mas Pram. Oh, bisa terjadi. Karena pendukungnya Pak Anies, Mas Anies itu masih banyak di Jakarta. Ketika memutuskan untuk mendukung Mas Pram dan Bang Dul, tidak ada apa-apanya dengan Bang Simbolon yang hanya membawa 7.000 orang Batak. Sekali lagi saya mau mengupas tentang topik Pak Jokowi yang terus cawe-cawe dalam pilkada, baik di DKI maupun di Jateng ini. Nah, dalam acara dukungan mantan Presiden Jokowi ke calon gubernur Jakarta, pasangan Kang Ridwan Kamil sama Pak Suswono, tampak pula itu Bang Effendi Simbolon, tahu kan? Itu orang Banteng ketoknya itu loh. Orang DPP PDIP, nggak tahu ini kenapa ini. Sama ketua tim sukses Ridho itu Bang Riza Patria. Nah, disebutkan bila hadirnya Pak Effendi, ini bisa disimak ini. Dia itu akan membawa 7.000 orang Batak. Tentunya orang Batak yang sudah jadi warga DKI. Ah, ini beneran pengaruh dia sekuat itu. Yang saya tahu itu orang Batak itu punya komitmen yang cukup kuat. Orang Batak itu orangnya keras, tapi kuat dalam komitmen. Apa begitu gampangnya dia ditarik-tarik itu. Beneran pengaruhnya dia sekuat itu untuk warga Batak ini. Apa yang dia bisa memastikan bahwa dia menjamin 7.000 orang Batak itu menyeberang atau mendukung Ridwan Kamil dan Suswono itu, yang sekarang dibantu oleh FPI ya. Bila hal itu yang akan terjadi, jaminannya apa? Pak Effendi jamin apa ini? STNK, BPKB, atau sertifikat omah, yang nyilih utang ning jam bank jaminannya. Ya sudahlah. Padahal wong Jakarta gak paham, gak bisa mikir itu. Mesti memilih siapa lah? Apa terus hadirnya Pak Jokowi di situ akan dipastikan semua wong DKI nyoblos Kang Emil kan? Yang enggak. Persija itu tetap Bang Dul, anak Betawi itu. Gak mau Persija akan dipersipkan oleh Kang Emil, gak mau. Pak Jokowi kan bekas presiden. Apa kita sebagai rakyatnya dia 10 tahun, manut apa yang dia putuskan? Enggak juga tuh. Memangnya orang Solo yang ber-KTP Jakarta, semua milih Kang Emil. Lah Pak Jokowi orang Solo, wong sak Jawa Tengah lalu melu milih calonnya Kim plus plus. Lah itu nek karepe pendukung mereka. Karepe pendukung Kim plus plus ini artinya apa coba? Pak Effendi yang bekas anggota DPR, karena nggak jabat tuh, nggak kepilih loh, boleh suara raiso mempengaruhi orang lain. Itu nggak ngefek apapun. Kita juga tahu lah, dia dari PDIP. Lalu semua kader milih yang dipilih Pak Effendi, yang enggak. Dulu orang-orangnya Pak Effendi lalu orang-orang PDI lalu pindah. Orang PDI itu banyak yang militan. Nggak mudah untuk membawa orang-orang PDIP itu pindah ke partai lain atau pindah ke kandidat lain yang tidak didukung oleh PDIP. Lo kok nyimut? Enak bener. Nah termasuk di dalamnya itu Mas Pram sama Bang Dul. Milih orang lain. Ya enggak lah. Nggak usah merasa yang kayak beginian jadi faktor penting. Enggak. Nggak ada efeknya itu. Bang Simbolon ini. Begawan berusaha mengingatkan ya pada semua khalayak. Apa yang dilakukan Pak Effendi Simbolon ini persis yang dilakukan Pak Jokowi sama Gibran. Tahu maksudnya? Meninggalkan partai yang sudah memberi banyak jasa, membantu melahirkan dan mendidik. Apa mau para tokoh pejabat politik berperilaku seenaknya sendiri, melupakan siapa yang berjasa pada karier mereka.
Lah jika partai politik yang jelas-jelas membuat seorang punya jabatan apalagi selama 20 tahun lalu cuma perung ditinggal. Nah, gimana suara rakyat? Suka tidak suka Pak Jokowi Gibran telah memanfaatkan dukungan PDIP demi kekuasaannya. Kenapa PDIP nggak marah? Kenapa PDIP tidak geger gitu? Enggak, karena PDIP itu partai modern, partai yang penuh dengan dedikasi. Dan partai jujur, kalau partainya bukan orangnya loh. Karena nasionalis, selalu berpihak pada rakyat kecil. Kita bicara partai PDIP bukan bicara kader-kader PDIP. Nanti kadang-kadang, oh banyak yang korupsi. Tidak bisa, kita bicara partainya. Nah saat kekuasaan sudah rampung, tidak menguntungkan lagi, terus diabaikan. Nah kalau terus-terusan elit politik yang melakukan itu tidak kita hukum secara sosial, dengan tidak memilih mereka, akan muncul para pemimpin-pemimpin yang lamis, tahu lamis lah. Hanya cuma manis di bibir saja. Kayak lagunya Gesang itu. Onarto Sabdo itu. Ojo lamis. Yang tidak menghargai institusi yang membuatnya berkuasa. Apakah serendah itukah politik kita? Apakah serendah itukah politisi kita? Yang rendah itu yang mental para pengkhianat. Tentunya itu. Nggak usah ditutup-tutupi. Nah, pengkhianat itu biasanya ya bagian dari para penjilat, para pemuja dan sebagainya. Itu pasti pengkhianat. Apa kita saat sudah jadi orang kaya raya, pengen sesuatu bisa kita capek, membuat kita lupa sama orang tua kita? Kan harusnya enggak. Nah, politik di negeri ini harus diperkuat biar orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri tidak makin arogan. Ini politik Indonesia itu udah kacau karena ada keteladanan yang buruk pada rakyat itu. Mau tidak mau diakui atau tidak, ini sudah terjadi. Pembegawan tidak membenci, pembegawan tidak melecehkan. Ini fakta. Karena Bengawan lebih pada memilih jalan garis yang lurus. Yang terus memegang etika adab, konstitusi, dan demokrasi yang baik. Ini memprihatinkan bahkan di kelakuan-kelakuan kayak gini. Nah Pak Jokowi sama Gibran yang sudah memberi contoh. Yang pergi begitu saja dari PDIP. Lalu memusuhi sekarang. Ya, jangankan pamit, berkirim surat buat menjelaskan sikap-sikapnya aja. Pada partai tidak dilakukan, dan ini sangat tidak beretika. Nek wong Jawa orang Jawa, nek wong Ketimuran tidak punya sopan santun. Nanti pemimpin-pemimpin yang terpilih, penak wae langsung kabur. Berarti perjuangkan kabur. Berarti menangkan kabur. Nah, partai politik hanya dijadikan ancek-ancek tok, kursi tok, tidak tok. Ini partai politik ini ya jangan bodoh. Jangan mau digituin. Partai politik nggak punya marwah, nggak punya harga diri, bubar saja. Nah, hanya dipakai tempat memanjat buat meraih ambisi pribadi seseorang. Lah fenomena ini bukan hanya ada di Jakarta. Nah kemarin itu Bengawan baca itu. Di Solo itu terjadi hal yang sama itu. Ada 3 kader yang pernah menjadi anggota DPRD Solo malah mendukung calon yang tidak diusung PDI Perjuangan. Bukankah itu namanya pengkhianatan? Kalau mau kecewa dengan partai, minimal diamlah. Jangan jadi pengkhianat. Nggak pantas lo disebut sebagai politisi. Nah, perilaku-perilaku begini ini diakui atau tidak, mempersepsikan bahwa tindakan itu tidak salah. Ingat loh, menjaga soliditas kader di sebuah partai itu akan makin luntur. Kalau orang mudah masuk keluar partai untuk memuaskan syafatnya saja, untuk kepentingan pribadinya saja. Ya makin hari orang-orang yang sudah banyak dibantu bisa seenaknya meninggalkan pihak-pihak yang sudah membantunya. Oh ini repot ini bukan manusia ini. Ini kawanan monyet ini kalau seperti ini. Ini catatan buruk bagi demokrasi kita loh, ingat. Dan tak rasakan dengan miris banget. Nah, contoh lah itu Pak Profesor Mahfud yang dalam berpolitik memegang prinsip etika adab dan sebagainya.
Bila dia ditarik buat membantu pihak yang menang, dia akan tolak. Sebab yang dia dukung itu tidak jadi. Itu etika moral yang dijaga betul. Dan kita harus buka nih, atau sampaikan agar politik kita itu punya harga diri, harga yang tinggi. Orang murah. Masalahnya banyak ini politisi hanya memburu syahwatnya saja, nafsunya saja. Nah, di periode pertama Pak Jokowi, Profesor Mahfud kan pendukungnya Pak Prabowo. Gitu. Dia diminta bantu pemerintahnya Pak Jokowi. Ditolak tuh. Ditolak. Bagi dia itu menyalahi prinsip yang dipegang teguh. Karena dulu dia lawannya Pak Jokowi. Periode pertama. Dia tidak mudah tergiur jabatan. Nah, kenapa banyak politisi kita tidak punya sikap diri sama kayak Profesor Mahfud? Ya karena syahwatnya, nafsunya. Untuk menjabat, untuk meraih kekuasaan, untuk meraih harta dan sebagainya. Mereka semua tidak memiliki etika politik. Iya atau tidak? Om Bengawan ngomong apa adanya. Beda soal bila selama jadi kader partai A misalnya, tidak pernah dapat keuntungan. Monggo bila mau lompat silahkan. Setidaknya bila ingin beralih kubu, kasih jeda lah, entah 3, 4, 5 tahun. Bukan karena hanya ingin jabatan, ingin menang, ingin kekuasaan, lalu mengkhianati partai yang sebenarnya sudah memberikan segalanya. Nah, ya Bengawan menilai nih, Pak Effendi Simbolon nggak bawa pengaruh besar. Bang Maurara sama Budiman dukung Prabowo Gibran, efeknya gimana? Gede, plus enggak. Justru politisi-politisi macam begini yang dicari itu ya hanya jabatan, kursi, pangkat. Lah mau nek butuh kursi ngomong sama Bengawan itu loh, masa itu banyak itu. Ada dingkle, ada kursi ukir. Bila memaksa mau pengen dapat kursi loh. Wah, kursi plastik itu di gudang banyak. Misalnya masih gak terima, tak bayar itu kursi lipat. Biar tetap dapat kursi. Nah, kutu luncat seperti ini yang hanya untuk meraih kekuasaan. Untuk meraih jabatan. Bukan kutu loncat yang ingin mensejahterakan rakyat. Sejak tahun dal ya wis biasa terjadi. Ngefeknya ya nggak gede. Yang dalam ukuran Bengawan belas tidak signifikan. Lihat saja berbagai kelompok yang mendukung Mas Pram. Apa mereka dipengaruhi tokoh? Enggak tuh. Nah, sekarang ini justru lagi tren ini. Rakyat itu memilih orang yang tidak didukung mantan presiden. Loh, nggak percaya ini. Ini banyak ini survei membuktikan. Jadi para kandidat kepala daerah makin banyak didatangi presiden ke-7 itu. Yo, kelihatannya malah bagus. Bagus apanya? Bagus buat lawan politiknya, iya. Nah, ini fenomena anti Jokowi mulai masif dan menyebar ke seluruh Indonesia ini. Dan yang dilakukan Effendi Simbolon ini wis telat. Telat banget loh. Ya soalnya dia nggak pinter. Gujak-gajek, ragu-ragu, yakin. Barang Budiman sama Arya untuk kursi menteri dia lagi gerak. Terus memang menang Pak Ridwan Kamil mau ditaruh jadi apa misalnya. Tidak ada jabatan yang longgar. Ini analisa Bengawan aja loh, tidak menuduh loh. Seolah-olah Pak Effendi ingin jabatan enggak. Tapi dengan dia berkhianat kepada partai ini yang saya sorot. Ada apa itu? Ada kepentingan apa? Gak mungkin gak ada kepentingan apa-apa tiba-tiba keluar dari partai yang dulu dia mendapatkan sesuatu sebagai anggota DPR dan sebagainya. Lah apa signifikansi setidaknya hitung-hitungan kontribusi Effendi dalam pemenangan kubu sono tuh? Kubunya Kang Emil. Orangnya gambare. Bagi yang belum ngerti ini, DPT atau daftar pemilih tetap warga DKI itu mencapai 8,2 juta lebih. Nek ketambahan 7.000 orang Batak, ngaruhnya di mana coba? Dibandingkan dengan sambutan warga DKI pada Mas Pram dan Bang Dul. Ya enggak ada apa-apanya. Bahkan Abah Anies itu bisa membawa 70.000, bahkan bisa 700.000 itu. Kader PKS untuk memilih Bang Dul sama Mas Pram. Oh, bisa terjadi. Karena pendukungnya Pak Anies, Mas Anies itu masih banyak di Jakarta. Ketika memutuskan untuk mendukung Mas Pram,
dan Bang Dul. Oh, tidak ada apa-apanya dengan Bang Simbolon yang hanya membawa 7.000 orang Batak. Dan saya yakin orang Batak nggak gampang digituin. Saya tahu karakternya orang Batak yang konsisten, keras, dan penuh perhitungan. Ini jangankan warga Batak yang katanya mau dibawa 7.000 orang. Lalu pimpinan partai Kim aja. Gak ada yang datang pas kampanye Akbar pertama Ridwan Kamil dan Suswono itu. Ada satu itu. Presiden yang datang itu pas kampanye rapat Akbar di Cendrawasih, lapangan Cendrawasih Jakarta Timur itu. Yaitu tapi Presiden PKS, bukan Presiden Prabowo atau mantan Presiden Jokowi. Itu Presiden Indonesia. Lalu Pak Bahlil yang Ketua Umum Golkar, yang nggak datang tuh di kampanye calon gubernur dari Golkar. Padahal itu kampanye Akbar. Aneh itu. Aneh. Nah, masuknya Pak Jokowi ke Jakarta, ini kontraproduktif. Wong Jakarta apa dianggap gak paham cawe-cawe? Apa wong Jakarta dianggap bodoh, nurut, elu-elu, burbu gedang? Wah, kasihan tuh warga DKI kalau digituin. Meski cawe-cawe itu bahasa Jawanya, berhubung oleh media dikupas berkali-kali, maka cawe-cawe terus do paham. Orang Jakarta, orang Betawi ngerti cawe-cawe itu apa itu. Lah sekelas presiden gelem rekoso. Rekasa gitu. Keroyo-royo bersusah payah mengendorse calon gubernur. Ini Pak Jokowi saja nih nggak bisa loh memantaskan diri, menjaga martabat dan marwah sebagai mantan presiden, orang yang dihormati seluruh Indonesia selama 10 tahun ini. Jadi jangan dikira walaupun sudah tidak presiden lagi, dia bisa berbuat seenaknya. Ingat loh, Pak Jokowi selama hidupnya masih juga dibiayai oleh rakyat sampai nanti dia meninggal karena pensiun, dapat pensiun, dan itu uang rakyat, uang pajak rakyat. Kan memang dia dapat pensiun. Lalu juga pas pampres yang melekat di aktivitasnya. Ya memang duit pensiun sama pas pampres yang bayar sopo. Ya rakyat. Ya kita semua. Nah ini rupanya Pak Jokowi ini bukan hanya tidak punya partai ini, nggak ada jabatan atau status yang rodok bergengsi bagi dia. Nah terus desel-desel, ngesuk-esuk, nyingkang-nyingkang para calon kepala daerah. Nah menilai yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Bu Mega atau Pak BY yang sangat berbeda jauh ini. Sebab presiden ke-5 dan ke-6 itu memang punya partai. Pak BY punya Demokrat, Mbak Mega punya PDIP. Nah, Pak Jokowi menyatakan dukung RK, Ridwan Kamil. Terus ngefeknya seperti apa? Ya nggak ada lah. Tidak akan ada signifikasi. Karakter orang Jakarta menempatkan kemampuan seorang calon. Itu jadi pertimbangan penting, bukan sembako. Justru jedulnya Bang Effendi malah menguntungkan. Rakyat Jakarta akan berpikir, elit-elit yang bukan berasal dari partai mendukung kandidat, malah dijauhi para pemilih. Politik itu sebaliknya. Semakin kita ditekan, semakin kita dipantai, semakin kita dilecehkan, semakin kita dikeroyok seperti PDIP dikeroyok oleh banyak partai, oleh Kim Plus. Rakyat akan simpatis. Dan memang calonnya dari PDIP sangat berkualitas, sangat punya integritas. Seperti di Jawa Tengah, Pak Andika dan Mas Hendi, dan DKI Mas Pramono Anung dan Bang Dul Rano Karno. Gitu ya. Ini pesan kawan. Semoga rakyat Jawa Tengah dan DKI tetap waras, tetap cerdas, tetap punya pilihan dengan memilih pakai hati dan pikiran. Salam kawan, salam ngompol. Dadah.